pelaksanaan HUT Toba yang mengangkat tema Bersatu Padu Mewujudkan Kabupaten Toba yang Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya. Tapi sebelum masuk di talk show di sore hari ini, kami berikan waktu buat Bapak dan siswa untuk menyapa masyarakat Kabupaten Toba. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Lina. Pertama-tama kami menyapa pendengar setia radio Pemkab Toba di 100.7 FM. Kami dari Sopo Surung ini menyampaikan horas buat semua pendengar Damang Dainang, Haha Anggi Pinaribot. Pada sore hari ini kita akan membicarakan tentang hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Toba. Kita satukan dengan di mana acara itu 3 hari berturut-turut dengan segala acara dan ya, terima kasih buat sapaan dari Bapak Tan Siswo di sore hari ini. Ya baik Pak, pada hari ini kita melaksanakan talk show dengan topik pelaksanaan HUT Kabupaten Toba yang mengangkat tema Bersatu Padu Mewujudkan Kabupaten Toba yang Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya. Ya baik Pak, satu persatu nanti akan kita bahas, yakni dalam memeriahkan HUT Toba ada 3 hari acara yang dilaksanakan. Yang pertama, pendapat Bapak atau tanggapan Bapak dengan pelaksanaan HUT Toba yang dimulai dari 8 Maret yang ada kegiatan jalan santai, lomba tortor, dan kreasi tradisional, pameran, dan hiburan. Saya melihat acara kali ini begitu sangat bagus dan sebuah momen di mana baru saja mereka berdua, Bapak Bupati Effendi Napitupulu dan Bapak Wakilnya Audi Murpi Sitorus dilantik dan baru kembali dari retreat di Jawa Tengah sana. Yang saya katakan sangat baik dan sangat monumental, ya. Iya Pak. Di mana beliau baru saja dilantik langsung mengadakan acara hari ulang tahun Toba yang ke-26. Jujur saya katakan acara-acaranya pun cukup bagus, ya. Mulai dari hari pertama sampai hari ketiga, tetapi bukan itu yang utama menurut pandangan saya. Tetapi yang sangat menarik adalah bagaimana masyarakat begitu antusias. Tidak pagi, tidak malam, begitu antusias dengan acara-acara yang disediakan oleh panitia. Iya Pak. Antusiasme masyarakat ini menjadi suatu modal, saya pikir, ketika Bapak Bupati mengajak pada pidatonya, pada sambutannya pada hari ulang tahun itu, mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu, bersama-sama agar bisa mewujudkan visi beliau, agar masyarakat juga mendukung, ya, terutama perangkat-perangkat semua PNS dan semua stakeholder dan lembaga-lembaga terkait agar bersama-sama bersatu padu membangun Toba agar masyarakat sejahtera dan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu intinya yang saya lihat. Artinya bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyadari sendiri, betul-betul dia sadar, kalau hanya mereka berdua, ya, tidak akan bisa, tidak ya Pak. akan mungkin bisa tergapai visi mereka.
Kemudian di misinya, misi yang mereka mau lakukan juga tentu harus didukung oleh stakeholder atau semua pemangku kepentingan. Tidak hanya PNS-nya, tidak hanya OPD-nya, tidak hanya perangkat-perangkat pemerintahan ini, tetapi masyarakat secara umum. Kamu, saya, kita, Semua. ya, harus mendukungnya. Ini terutama, apalagi jika kita kaitkan dengan gerakan atau kebijakan-kebijakan pusat pemerintahan Indonesia yang disebut dengan efisiensi. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu, kita harus kembali seperti yang dikatakan minggu yang lalu oleh Bapak Tua Pangaribuan sebagai Ketua Batak Center Kabupaten Toba, kita harus kembali kepada moto Kabupaten Toba. Tapakna doratosna rimnita hidogugu. Artinya di situ sesungguhnya yang sangat dihimbau dengan moto itu kebersamaan, kegotong royongan. Ya sebuah contoh simpel saja lah. Iya, Pak. Saya lihat di beberapa desa sekarang sudah mulai ada gerakan pembersihan selokan-selokan parit. Nah, bukan itu hanya parit, jangan hanya paritnya yang lihat, tetapi dengan bersihnya selokan maka jalan rayanya akan tetap lebih terawat, tidak cepat rusak. Iya, Ini Pak. kan sebuah gerakan yang sangat bagus. Ya. Dan kesadaran masyarakat itu, Iya, Pak. dan perlahan saya yakin kalau ini terus-menerus akan muncul kesadaran bersama. Bukan soal apa yang bagaimana besarnya partisipasi masyarakat itu, tetapi sekecil apapun kita harus libatkan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian ada dalam budaya Batak Toba selalu saya dengar itu ada tentang sebuah gotong royong dan kebersamaan. Ya. Saya bilang mangaka Rabtu Gijang manibung Rabtu Toru. Sisada hata, sisada padohan, sisada torda, sisada pabahen. Satu kata, satu hati, dan satu. Ini yang perlu sekali. Dan saya yakin dengan Bupati kita yang baru, Pak Effendi Napitupulu dan wakilnya Audi Murti, ya, seperti khotbah uskup kemarin, agar tetap menyatu, bersatu padu, bersama-sama terus melangkah bersama rakyat, membuat gerakan-gerakan kemajuan di Toba. Ini yang perlu sekali. Nah, karena kita harus sadari, ya, sering sekali kita melihat begini, urusan di bupati deh, itu urusan bupati. Pembangunan ini, kerjaan bupati itu. Tidak mungkin, ya, dalam filosofi orang budaya Batak, Toba, dang tartuhuk sada dua halak, sada padindingan. Pernah lihat rumah Toba, Sopo Toba, dindingnya panjang, besar, tebal, ya. Tentu sangat berat. Itu tidak akan mungkin diangkat dari hutan sana jika 1-2 orang. Iya, benar sekali. Nah, oleh karena itulah disebut dang tartuhuk sada 2 halak padindingan. Berarti kita harus gotong royong, bersama-sama, ayo gitu. Apa yang kamu bisa lakukan, paling tidak, sebuah contoh, paling tidak, jika ada sampah makan kau di kendaraanmu, di mobilmu, kantongi sampah itu, jangan buang di jalanan. Itu Anda sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Toba.
Kalau di depan rumahmu ada paret, bersihkan. Agar jangan jalan air itu tumpah lalu menggenangi jalan. Iya, Pak. Simpel aja. Kalau digenangi air, betonisasi itu, digenangi air, aspal itu, ya cepat rusak. Nah, jadi pemahaman kita atas sebuah partisipasi pembangunan itu harus kita mulai sadari. Sekecil apapun Anda lakukan, merawat pembangunan itu, Anda sudah ikut serta membangun Toba ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi saya mau katakan bahwa tidak disebut tadi, tidak mungkin 1-2 orang bisa mengangkat dinding rumah Batak itu. Iya, Pak. Ini mengartikan bahwa jangan hanya ke bupati dan wakil bupati. Nah, oleh karena itu, sinergitas ya, pemerintah, DPRD, instansi-instansi terkait, mungkin juga gereja, ya, tokoh-tokoh masyarakat harus terlibat. Dan jangan dikatakan aku nggak punya uang. Bukan. Karena pembangunan tidak semata-mata fisik belaka. Benar. Kita ulangi lagi bahwa pembangunan itu tidak semata-mata hanya fisik. Pembangunan karakter, etika, moralitas, itu juga sebuah pembangunan. Iya, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat ini, ya, 26 tahun Kabupaten Toba, yang tadinya menyatu dengan Tapanuli Utara, 26 tahun. Kata Uskup kemarin, 26 itu udah sarjana lah itu semua. Artinya sudah mulai Dewasa matang, ya, Pak, sudah ya? dewasa dan mulai matang. Nah, kita harapkan pada tahun 2023 dia tidak sekedar sarjana lagi, tapi sudah berbuat, sudah matang. Iya. Tahun 2000 Tahun 5 tahun ke depan iya, pastinya. dia akan sudah semakin matang. Nah, itu jika kita melihat Toba berpisah atau mendiri dari Kabupaten Tapanuli Utara. Iya. Berpisah sebenarnya ya belum tentu karena sakit hati, tapi ini karena dimandirikan. Iya, Pak. Ya, Majae bahasa Bataknya ya, bahasa Batak Toba Majae. Iya, dari Pak. Tapanuli Utara. Oke, kita terima Majae itu ada 2 jenis. Pertama, Majae di Pajae Manarus, masih anak-anak. Ya. Tapi kalau Majae setelah menikah, sudah pada dewasa. Kan gitu. Iya, Pak, benar. Oke, sekarang kita terima Majaenya Toba, berpisahnya Toba dari Kabupaten Tapanuli Utara, kita anggap masih pada awalnya adalah bayi. Sekarang sudah 26 tahun, ya, maka harus ada kesadaran bersama. Kembali tetap itu, kesadaran bersama. Nah, kesadaran bersama bahwa kita harus berpartisipasi. Nah, oleh karena itu, barangkali soal teknis, ya, bagaimana misi yang mau dilakukan oleh Bapak Bupati dan wakilnya, mereka sudah punya konsep untuk itu. Kita lihat, tapi kembali berulang-ulang, kita juga harus terlibat di dalamnya. Minimal memberikan restu, memberikan semangat, dan berdoa kiranya mereka bisa mewujudkan visi mereka, bisa terrealisasi masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berkelanjutan. Iya, baik, terima kasih.